Kalau yang udah buat seperti ini udah belum ada, baru satu ini. Ini pun kan sampai Pak RK datang ke sini dengan Pak Bupati gitu. Pak Bupati yang sekarang iya. Ada foto-fotonya ada. Itu yang namakan apartemen ayam tuh Pak RK itu. Pak RK yang namain apartemen itu bisa ayam. lihat di Google dengan kandang ayam Ridwan Kamil. Itu yang diambil itu yang di. Oke, kembali lagi kita di Teras Indonesia. Kali ini kita ada di Desa Cibodas. Di sini kita mau lihat namanya apartemen buat ayam. Namanya teh. Bener loh, asli. Tuh, apartemen buat ayam. Coba kita lihat. Punten, Pak. Woi, bener. Wah, bener. Apartemen ini temanya apa ini ya? Bener. Set. Apartemen apa ini, Pak? Ayam. Ayam. Wih, ayam aja dikasih apartemen ya. Luar biasa, luar biasa. Oke, kita udah bersama dengan Pak apa nih? Pak Bambang. Ini yang punya apartemen ayam nih. Ini ya? Yang menciptakannya. Menciptakan ya? Iya. Asli. Ini gimana maksudnya apartemen ayam ini? Ya, tujuannya kan kepingin ada masyarakat kecil kita ini bisa menikmati paling tidak kan apa namanya kemajuan teknologi lah. Siap. Sehingga mereka pun sekarang yang kerja di sini pun itu cuma tukang ngarit, tukang ini, tapi akhirnya mereka bisa bikin apartemen. Oh, iya ya. Nggak ada tukang spesial dari luar, nggak ada. Nggak ada ya? Ini asli orang sini? Asli orang sini yang asli kerja. orang sini? Asli itu orang-orang itu. Cibodas ya? Itu, oh, ini ya? Kerjanya, kan. Oh. Oke. Ini jadi konsepnya gimana nih, Pak? Konsepnya tentunya dengan lingkungan apa namanya ruang yang kecil itu paling tidak mudah dikendalikan. Siap. Baik secara apa populasi maupun secara temperatur khususnya, terus terhadap air change ya, pertukaran udara, terus juga terhadap friction loss. Jadi udara itu supaya kena apa namanya sentuhan ke ayam dan langsung keluar lagi, itu bisa mudah dikendalikan. Oh, ada sirkulasi ya? Ya, itu ada perhitungannya terhadap sistem tata udara. Jadi humidity-nya harus berapa, temperatur harus berapa, itu karena ruang kecil itu mudah untuk dikendalikan. Ruang kecil. Karena ada kontrol-kontrol yang sudah otomatis dan di pasaran bebas banyak. Iya. Dan biasanya kan saya lihat sendiri ya, atau saya rasakan sendiri di tempat ayam tuh bau banget. Iya. Di sini enggak ya? Ya, ini pun kebetulan kita juga lagi servis ya. Servis kemarin ya? itu ada sedikit kesalahan teknis. Kesalahan itu dari pakan. Pakan. Jadi pakan itu membuat mencret sehingga dan mencret itu akhirnya conveyor kita slip. Conveyor kita slip ya? Slip jadi nggak jalan, nah akhirnya numpuk. Makanya sekarang kita langsung Oke, kita lihat aja ya, Oke. langsung ya. Wah, bener. Oh ini ya, jatuhnya ya. Jadi ini ya itu karena slip akhirnya nggak jalan tuh. Itu karena kemarin tuh pakan kita nggak bagus, jadi terjadi mencret. Makanya pakannya basah. Kalau yang sekarang yang sebelah sini itu pakannya udah kering. Oh ini langsung, ini basah ya? Karena basah sehingga bikin mampet jadinya. Bikin mampet. Ya, Oke. Yang kering yang mana itu, Pak? Yang kering sebelah sana. Bisa kita lihat dari luar nanti. Oh. Harusnya seperti itu kering. Ini bisa kita lihat dari sebelah sini. Dari sini ya? Nah itu kan kering makanan itu. Oh iya benar. Oh kering ya dia ya? Oh langsung ya? Kalau pakannya kering itu kemajuan untuk peningkatan itu cepat sekali. Beratnya. Tapi kalau mencretnya kan terganggu fisiknya. Oke. Tapi dengan ruang seperti ini tentunya kita nggak usah khawatir karena mudah untuk diatasi, mudah ya. Tidak terlalu besar sekali. Itu kalau yang mencret itu seperti kita pintukan. Oh ke sana ya. Ini lagi perbaikannya ya. Perbaikan. Oke. Dan mudah, semua orang bisa mudah perbaikan. Saat manggil tenaga dari luar. Masyarakat sini langsung ya, Pak ya? Iya, masyarakat. Benar ya, masyarakat sini ya. Wih, luar biasa. Ini untuk masyarakat, jadi ada kerjaan tenaga itu. Gimana Pak? Ulangi kesempatan lapangan kerja. Iya, lapangan kerja. Aha. Itu. Ya,
ada bagusnya juga di sini Pak Haji gitu. Jadi enak kita kan nggak usah cari kerjaan jauh. Ada Pak Haji jadi lapangan kerja kita enak di sini. Ya itu Pak. Siap. Luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan bisa merubah kesejahteraan, itu yang paling penting. Yang penting bisa merubah kesejahteraan yang tadinya 1 bulan paling rata-rata dapat 1,5 juta, mereka hidupnya karena ngarit ataupun istilahnya hanya penggarap, dan itu tanah daging itu kan waktu-waktu dipakai aja. Sekarang rutinitas mereka nanti jadi anak kandang, paling tidak mereka bisa dapat kurang lebih 3,5 sampai 4 juta. Wow, per panen. Itu kita usahakan. Berapa lama itu jarak panennya? 30 hari. 30 hari sudah bisa panen. Kita sebenarnya 29 hari sekarang. Kalau mau panen nggak ada masalah, tidak ada. Karena udah beratnya udah di atas 1,5 kilo semua. Di atas 1,5 kilo ya. Luar biasa. Ini semua karya anak sini semua, anak desa semua. Karyanya anak desa semua. Karya anak desa sini yang semua harus ya. kita coba untuk berikan pengetahuan lah. Nah, oke. Saya mau tanya nih, kalau Bapak sebenarnya memang kenapa punya basic dari sini? Saya spesialisasinya sebetulnya ME ya, Mechanical Electrical. Betul, tapi juga karena jenjang mungkin karena perjalanan cukup panjang dengan usia saya sekarang ini sudah 17 ya. Iya, cuma ngeliatnya dari belakang. Saya ngeliatnya dari belakang jadi 71. 71. Iya. Tapi bener loh, masih kelihatan kayak 20. Amin. Nah, untuk itu saya hanya kepengen di hari usia lanjut ini punya ada manfaat untuk orang lain yang bisa dirasakan. Iya. Terutama di pedesaan ya. Karena di pedesaan ini kan bagaimana juga. Kalau kita kurang peduli, mau siapa yang memperhatikan? Iya. Kalau kita itu aja sih. Tapi kenapa dipilih di sini, Pak? Di sini maupun dimanapun sama, asal yang penting ada untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat ini nomor 1. Terus kedua, kita membina masyarakat ini untuk sama-sama dengan anak kota itu juga mengenal teknologi. Bukan hanya cuman gadgetnya atau HP-nya saja yang mereka kenal. Tapi bagaimana kita mencari kebutuhan kehidupan itu sudah ada mindset yang kita ubah ya, bukan hanya sekedar tukang macu, tukang ngarit. Kalau itu terus anak terus turun temurun nggak ada habisnya. Tapi kalau begini kan mereka sudah tahu, ini namanya conveyor, ini namanya inverter, ini namanya fan, ini bergantian cara kerjanya bagaimana, mereka apa sendiri kok. Apa sendiri ya, jadi kasih tahu sekali 2 kali, kesalahan tetap ada, tapi lama-lama apa? Berapa orang nih yang ada di sini? Kita di sini ada 9 ya. Yang ini ya, ngerjakan kandang itu. Tapi kalau ini kandangnya ada 2 orang, setiap satu kandang 2 orang. Karena mereka itu tentunya ya kita berikan kehidupannya bagaimana itu juga ada yang minimal bisa diandalkan. Istilahnya kalau hanya untuk pendaringan satu keluarga tidak terlalu ngah gitu aja. Iya. Nah tentunya di sini ya. Kalau bukan kita sendiri siapa lagi? Kita berharap pemerintah sudah banyak kerepotan, kita harus ngerepotin mereka dengan berbagai sambutan kata-kata yang kurang bagus. Ya lebih baik mengaplikasikan diri, mencoba sesuatu bersama-sama mereka dengan keikhlasan. Ini semua mereka yang bikin. Saya hanya konsep. Istilahnya di sini kan saya hanya menghitung berapa struktur nilainya, berapa nilai desainnya, konsep bagaimana, kepentingannya untuk bagaimana, itu aja. Kalau yang udah buat seperti ini udah belum ada, baru satu ini. Ini pun kan sampai Pak RK datang ke sini dengan Pak Bupati gitu. Pak Bupati sekarang iya, ada foto-fotonya ada. Itu yang namakan apartemen ayam itu Pak RK itu. Pak RK yang namain apartemen ayam. Itu bisa lihat di Google dengan kandang ayam di Jalan Kanmil. Itu yang diambil, itu yang di yang tengah ya. Tengah itu malah justru yang pertama tengah ya dulu. Betul, ya. Yang tengah ini ya. Jadi mudah-mudahan Pak RK kita ini mudah-mudahan betul-betul bisa berikan aspirasi ke depan lah buat generasi muda. Yang kita pikirkan generasi mudanya bukan masalah keadaan sekarang, ayo kita bisa berjuang. Tapi 10 tahun yang akan datang jangan sampai istilahnya generasi muda kita ini bangun itu dengan masih terengah-engah. Iya, dan betul, kan? Sekarang apalagi sebenarnya kan zamannya ini kan orang sudah kembali malah bertani ya, beternak gitu. Saya saat ini kemungkinan tahun ini saya masih konsentrasi di Nusa Tenggara. Insya Allah kalau sudah ada waktu ini bisa saya kader generasi muda.
saya hanya memantau dengan R&D saya. Iya. Saya nanti punya R&D untuk masalah ini harus didamping R&D. Iya. Ya, tanpa R&D nanti kemajuan teknologi tertinggal kan. Siap. Kan menghadapi persaingan ke depannya kan cukup keras. Itu satu. Yang kedua nanti mungkin tahun 2023 saya hanya ingin menciptakan satu level greenhouse. Greenhouse. Greenhouse-nya tentunya dengan agronya di situ ya. Entah cabai, tomat, kedelai gitu. Kemudian kita akan buat bagaimana sistem agrobisnis kita ini sudah tidak harus pakai yang tanah luas, irigasi bagus, semua itu bisa kita kendalikan dengan sistem yang saya lihat di Jepang tentunya ya. Itu mereka itu lahan kecil tapi kan bisa ekspor. Masa kita sekarang lahan besar bisa ekspor? Aneh kan? Betul nggak? Karena kebesaran tanahnya Pak, jadinya. Bukan, karena terlalu merasa semua ada. Gitu, oh iya ya. benar. Jadi kita tuh sebetulnya cuma masalahnya termasuk generasi saya ini cuma terlena aja. Siap. Tapi mudah-mudahan kawan-kawan saya seusia pun sealma mater ya tentunya mudah-mudahan ya bisa ikutlah memikirkan bagaimana sekarang sih saudara-saudara kita di pedesaan itu semua. Kalau kita hanya berkecimpung di lingkungan kancah perkotaan, rasanya kan itu aja masalahnya persaingan terus ya. Tapi di sini terbuka lebar di pedesaan. Apalagi pesan dari Bapak Kepala Daerah kita, Pak RK sendiri, Pak Ridwan Kamil, beliau memesankan Pak Bambang tolong usahakan semaksimal mungkin dipakai lahan non produktif. Itu nomor satu. Non produktif. Ya ini kan lahan nggak pakai semua. Oh iya. Yang mereka andalkan cuma kayu, nanti udah 3 tahun 4 tahun udah gede, baru mereka bisa tebas. Siap. Selebihnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi mereka hidupnya itu nebang sekarang untuk hidup sebulan. Kan gitu ya. Ya walaupun dengan cara hidup mereka ya toh. Tapi yang kali ini kan mereka kan akhirnya nggak ada tabungan, nggak punya hari tua seolah ya kan gitu. Itu mungkin insya Allah konsep saya ini paling tidak merupakan suatu ibadah lah. Saya sebagai seorang muslim ya kepingin ada nilai-nilai di hari tua saya ini punya nilai-nilai untuk bekal ke depan. Jadi tinggal saya titipkan semuanya kepada yang muda. Yang muda ini juga sekarang tolong lihat kami jangan lihat orang aneh. Ya, lihat kami ini sekarang ada kepedulian begini ya tolong apa yang bisa dilakukan oleh yang muda. Kan gitu aja. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus berlakukan begitu sebetulnya. Jangan yang seperti saya usia 71 ini masih jumpaitan seperti begini ya. Tapi yang muda-muda hanya ya boleh dikatakan melihat ke depan itu seolah-olah era global ataupun misalnya 4.0 ini mudah, aduh itu sulit. Karena bagaimanapun juga siapa yang duluan itu yang menang. Nah, mungkin kalau kita tangkap dari sini tandanya memang butuh kolaborasi sebenarnya antara yang muda dan yang tua juga ya. Itu justru itu yang seusia saya paling tidak. Dengan pengalaman ya. Dengan pengalaman yang ada sampaikan kepada yang lain. Ya apalagi yang lain itu adalah berkaitan dengan masalah juga saudara-saudara kita ya. Walaupun bukan saudara sekandung tapi kan saudara kita sekandung. Apalagi seiman. Waduh, kalau melihat orang-orang kecil kita beternak dengan jatuhnya, seperti contohnya ini, ya, mereka menghitung rata-rata satu ayam itu dengan hasil panen berat rata-rata 1,7. Kalau kita masih 1,7 dapat 1,7 berat rata-rata waktu panen. Itu contoh waktu itu sampai disaksikan oleh profesor dari Pindad, dari pihak provinsi melihat itu karena ya Pak RK tentunya Pak Ridwan Kamil kan cuma ingin tahu benar tidak itu ada hasil ada manfaatnya enggak. Ternyata alhamdulillah ada. Nah kita punya ini cuma menghabiskan untuk rata-rata berat di 1,5 itu hanya sekitar 1,4 1,6 paling tinggi 1,6 kilo. Sedangkan masyarakat kecil yang pakai konvensional rata-rata 2,7 sampai 3 kilo. Nah, berarti kita kalau dari situ aja kan udah untung di kakak. Jadi apapun nanti yang kita jual itu dan dijual sudah ada lebih. Itu yang harus kita namanya juga kita bekerja kan mencari sesuatu lebih. Ya, tidak kita bekerja keras akhirnya rugi. Oke, jadi ini dimulai dari tahun berapa ini? Saya tahun 2019 itu hanya terketuk saat itu
diajak kawan untuk mencoba mendesainkan sebuah kandang ayam. Saya pikir flat ya tanahnya gitu, ternyata tanahnya persis seperti ini. Adanya di Cinunuk. Ya. Akhirnya begitu di situ ada pemilik tanah, juga sebagai tukang hari saya ajak bicara. Ya mereka bilang ya dari istilahnya leluhurnya, ya bapaknya, kakeknya hidupnya ya hanya seperti itu. Terus saya tanyakan kalau untuk ternak, waduh ternak di sini udah semua juga rugi. Nah, gitu loh. Pokoknya kalah sama yang di atas yang mampu, ya itu jelas. Hukum udah pasti mengatakan begitu. Tapi saya bilang kepada si bapak itu, tidak ada salahnya walaupun kita sebagai orang desa yang tidak punya kemampuan. Insya Allah kita dengan berdoa kepada Allah, pasti Allah akan turunkan siapa yang bisa mendampingi kita, siapa yang bisa membantu kita. Manfaatkan. Jangan orang datang tapi dibilang mau apa jangan curiga dulu, jangan seujung dulu. Lihat dulu. Nah saya datang ke sini kebetulan saya punya tanahnya di sini, dan waktu saya panggil Pak RT, Pak RW, saya ajak bicara dulu sebelum saya bangun. Mereka mendukung kalau memang ini untuk masyarakat. Saya bilang untuk masyarakat, saya bilang. Gitu. Karena bagaimanapun juga insya Allah kan bolak balik datangnya Bang BPB dari mulai direksi sampai ke manajer sudah waktu panen juga mereka datang. Saya hanya berharap mudah-mudahan dari pihak perbankan ini apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ada kur dari 50, 100, 300, kalau nggak salah saya dengar sampai 500 sekarang. Cobalah, saya ingin rakyat kecil kita punya ini aja. Iya benar. Saya jamin paling tidak 20 tahun itu hidup enak kok. Maksudnya hidup tidak harus berpikir hari esok lagi lah. Saya punya satu ini, sedangkan ini dengan waktu hanya 3-4 tahun selesai cicilan. Satu ini. Dan mereka punya kelebihan, kalau punya ini itu sekitar antara 6 sampai 8 juta. Tanpa ngerjakan, kalau ngerjakan lebih dari 10 juta. Satu ini aja berapa? Satu ini apanya? Buat satu ini. Saya kebetulan belum jual ya, jadi masih rahasia ya. Jadi dari sini saya nggak bisa bicara apa-apa, tapi yang jelas sistem kita sudah IoT dengan ada kamera-kamera dalam ruangan. Oh ada kamera ya, boleh lihat nggak? Hebat ya, ada CCTV ya? Mana itu kameranya? Coba lihat. Itu kan kamera di sebelah kanan. Sebelah kiri. Kiri. Oh ada fan-nya. Fan, terus ada kameranya. Ada kamera. Ini ada kameranya. Harusnya 2 ada. Oh luar biasa. Ini apa ini Pak? Ini untuk kontrol ya. Kita harus matikan lampunya ya. Oke, jadi ada kamera ya. Kamera ya. Ini ada kamera. Nanti bisa kita buka di. Biasanya dengan kontrol, inverter, macam-macam. Kontrolnya ya. Dan itu tidak harus menakutkan mereka yang tidak tahu. Tapi kalau kita berikan pengetahuan, kita tuntun, kita kasih tahu. Mereka sekarang terampil tangannya. Tak. Bikin manual, bikin otomatis. Mereka sudah hafal ya. Itu yang mengendalikan tuh anak cuma sampai kelas 3 SD. Itu hanya kelas 3 SD. Ini ya. Kalau ini rencananya apa nanti Pak? Ini rencana untuk gudang. Gudang ya nanti ya. Jadi sebetulnya sih kalau kita pun memiliki acara yang istilahnya ada nawaitu, ada keinginan yang baik ya, Allah juga akan balas kok. Soal rezeki kan Allah yang ngatur. Ya. Kita jangan ngitung untung rugi sekarang, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan hanya dari penilaian Allah, itu kan sudah paling besar. Pasti itu janji Allah selalu benar. Kalau saya yakin situ aja. Kalau kita dengerin orang terus mah apa semua salah. Berbuat baik salah. Pasti. Karena orang bagaimanapun kalau nggak ada komen kan nanti dikira bodoh kan gitu. Jadi akhirnya orang kadang-kadang nggak kena sasaran tapi komentarnya kemana-mana, tapi itu wajar. Saya bilang udah hal yang boleh kita terima juga, jangan sampai juga kita nggak terima.